kalau kita bisa mengecek mentes DNA Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi, itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono dengan Jokowi. Heru Purnomo itu bapaknya, Jokowi. Itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijayanto tadi. Wijiatno. Ya. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Kan ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Minarjo. Diulang lagi, Wijiatno itu siapa? Nama yang dibaptis itu masih kecil, 5 tahunan, itu namanya Hermanus Joko Widodo. Terus waktu saya di penjara itu Pak, saya itu pernah protes keras kepada kepala penjara. Soal apa? Soal fotonya Jokowi sama Yusuf Kala itu. Ternyata fotonya Jokowi ini nggak ada putihnya, merah doang. Gitu tuh. Saya protes, kalau Bapak nggak berani biar saya turunkan tuh di penjara Blora. Oleh karena itu, insiden itu saya sampai dipindah ke penjara Selawi itu. Itu gambar itu, ya, gambar Presiden Wakil Presiden itu produk resmi Sekretariat Negara. Ya, Apanya Pak? Nggak ada merahnya? merah benderanya, merah putih itu nggak ada putihnya. Oh ya? Merah semua itu. Komunis dong. Ya, itu. Perlambang. Itu kan sinyal yang kuat sekali. Ya, sekarang masalahnya ini dari mana? Dari Sekretariat Negara. Lah kita tanya siapa waktu itu mensesneknya Pratekno kan? Oh. Lah ini kita dapat soal Pratekno itu kira-kira ketika tanya dengan apa dengan Jokowi itu, dia memang kerabatnya, tapi melihat kejadian bendera ini nggak bisa. Maksud kerabatnya apa itu? Memang kerabatnya. Kerabat berarti ada hubungan Keluarga memang ya. Jasa Pak sudah UGM kan berarti itu kan. Jangan soal ijazah dulu. Maksudnya memang ada hubungan darah Iya. antara Jokowi dan Iya. Pratikno. Iya. Ada nggak? Ada. Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung pernah pernyataan itu. Ya tuh. Nah, bagi saya tidak cukup kekerabatan biologis toh, karena Pratikno memberikan produk bendera yang Jadi maksudnya kekerabatan ideologis. ya Emosional Iya. saya melihatnya. Emosional. Ya. iya. Enggak, yang cuma saya baca adalah yang ini para pembela Jokowi, para termul ini kan ngomong, kayak gitu aja diributkan, itu kan bisa aja kesalahan teknis. Ya, tapi kesalahan teknis ini dibikin oleh siapa? Sekretariat Negara, gitu. Waktu itu kepala penjaranya juga nggak bisa ngomong apa-apa, dari lapas juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu ada tamu dari Dirjen Lapas gitu. Ya, saya ngomong aja, kalau ini nggak Anda turunkan sekarang, saya sendiri yang akan turunkan. Oh begitu Gitu. ya insiden. Iya, itu insiden yang perlu saya buka Tahun sekarang. berapa itu Pak? Waktu saya di penjara pertama, Berarti 2017. 2017. Iya. Nah, itu. Jadi, Apa ini maksudnya fotonya? iya. Oh iya bendera. Iya. Oh iya, benderanya nggak ada putihnya nih, merah doang. Coba Coba diundur juga. Ini sih makanya dari tadi saya Itu diam. dari mana Ini itu? memang Jokowi. Namanya kita wartawan kan harus cepat mencari itu kan. Memang Ini maksudnya nih, yang dimaksud Ini dari mana nih? ya itu ada foto resmi dari Seknek. Tapi bendera merah putih ini nggak ada merah doang. Tuh, memang hebat, emang ketahuan juga lah. Oh, dulu waktu wakilnya masih Yusuf Kala. Waduh, iya ya kok nggak ada Baru sadar saya nggak ada. kok merah tok. Warna merah doang tuh yang di bendera ini. Iya. Ya kalau ini tolong diklarifikasi lah. Disengaja Ya ya. Pak Prabowo, tolong nih Pak Prabowo, periksa Pak Prabowo kan tentara. Prabowo bukan Prakoro. Pak Prabowo yang terhormat Bapak Presiden, ini betul-betul satu indikasi untuk merubah negara ini menjadi komunis. Iya nggak ada putihnya. Baru ini saya tahu, baru ini masyarakat. Iya, saya tahu. juga baru sadar. Memang Bang Bapak Tri ini ini wartawan kritis bener. sekali ya. Hal jadi ini waktu itu dipasang di Di penjara penjara, di aula itu. di Blora. Ya, Emang di mana-mana itu. Udah sadar aja tahun saya. 2017 2017. di penjara Blora. Blora. Sampingnya Yusuf Kala ini. Ya. Nah ini sampingnya Yusuf Kala ya. Merah putih. Nggak ada juga. Nggak ada juga putihnya. Coba sini sab. Jadi sengaja dilipat. Jadi sengaja dilipat sedemikian rupa supaya sehingga putihnya nggak kelihatan. Ya kalau ceritanya sih mungkin begitu ya. Ini kan bulan September, Pak. Jadi Ini 30 September nanti kita akan memperingati tragedi itu. Jadi cocoklah ini bulan Ya betul September. betul. yang itu
Nggak usah. Aduh, bener juga. Ya ampun. Saya baru sadar loh ada yang seperti ini. Ya, Jadi ini yang membuat ini Pratikno. Ada sekretaris negara, Ya. Pratikno. sekarang kembali itu Pak, gejala lain yang Bapak catat 11 itu apalagi? Ini saya cuma nyumbang kecil aja. Enggak detail gitu ya saya. Mengenai Pancasila. Nah, Oke, lanjut lagi Pak. Ya, Pancasila itu kan diusulkan untuk menjadi Ekasila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berbudaya. Kemudian menjadi gotong royong. Itu kalau tidak gagasan dari orang-orang PKI kan tidak dari kita sampai ke sana itu. Jadi itu Bapak duga itu buah pikiran dari mereka yang mendukung PKI. Gitu. Iya. Itu memang itu menjadi tujuan daripada PKI. Kemudian agama jangan di urusan negara. Agama urusan pribadi. Agama tidak boleh turut campur tangan. Kemudian sekolah madrasah di dalam undang-undang Sikdiknas supaya dihilangkan tidak ada madrasah. Pelajaran sejarah mengenai PKI tidak perlu ditulis. Kemudian G30 SPKI, PKI-nya sudah dihilangi. Ini macam-macam semua ini terjadinya pada saat Jokowi menjadi presiden. Presiden sebelumnya tidak muncul itu. Tidak muncul. Ada 26 yang saya tulis itu. Ini membuktikan bahwa memang Jokowi memberi peluang. Tidak mungkin kalau dia tidak ada ikatan emosional dengan PKI memberi peluang. Tidak mungkin. Karena presiden sebelumnya tidak pernah seperti itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kemudian mengenai siapa dan bagaimana Jokowi. Kan saya pernah menulis, saya edarkan juga, bahwa Jokowi itu sejak menjadi gubernur DKI sampai presiden yang kedua kalinya kan bukan dari PDIP. 100% bukan PDIP. Kalau dari PDIP tidak mungkin Jokowi mempunyai sikap seperti ini. Sejelek apapun PDI, rasa nasionalisme itu paling tinggi. Iya. Katakan paling tinggi. Dan ini juga harus kita pujikan pada Ibu Megawati. Oh, betul. Ya. Jadi menurut Bapak PDIP ini nasionalismenya Paling tinggi. Betul. Paling tinggi. Nanti saya buktikan. Termasuk saya orang PDIP juga dulu kan. Saya buktikan nanti. Nah, ini yang mau disusupi PKI itu. Jadi seolah-olah Jadi PDIP yang mau disusupi. iya dong. Sudah disusupi. Iya, Sudah. Sudah disusupi. Dan sudah. Antara lain ya Jokowi. Jokowi. Jadi PDIP patut kita puji karena sekarang mengusir Jokowi itu bukan karena orangnya ya, toh. Tapi PDIP tentu sudah mengamati betul orang ini sebenarnya siapa gitu loh. Kan saya pernah menulis surat ya. Munculnya rezim Jokowi, runtuhnya dinasti Bung Karno. Itu saya munculkan kalau salah tahun 21 atau berapa. Dan terbukti. Waktu Jokowi menjadi presiden, kursinya PDIP hilang di Solo. Hilang 10. Dari 30 kursi menjadi 20. Kemudian PDIP di tingkat pusat, yang tadinya bisa mencalonkan sendiri, di bawah Jokowi tinggal 16,7%. Tidak bisa mencalonkan sendiri. Memang dirusak. Siapa yang paling rusak? Terutama dari Amerika. Karena Amerika tidak menghendaki suatu negara itu mempunyai kekuatan nasionalis yang kuat. Jangan sampai. Maka yang diorbitkan oleh Amerika dari beberapa informasi dari mana adalah Jokowi. Amerika menghendaki presiden di setiap negara itu yang lemah, yang mudah dikendalikan. Oh pasti. Ya, maka yang dipilih adalah Jokowi. Menurut beberapa teman memang sudah dibina sejak Jokowi menjadi wali kota di Solo. Bahkan ada yang mengatakan sebelum menjadi Jokowi pun sudah mulai dibina oleh Amerika. Sebelum menjadi Jokowi. Sudah dengan masuk wali kota. wali kota. Oh, sebelum jadi Nah, keren. dengan masuknya di LBP pegang saham. Iya. Itu sudah mulai. Nah kemudian pada saat Jokowi menjadi gubernur, itu kan Bu Mega tidak menghendaki. Ya. Aku belajar dulu di Jawa Tengah karena Bu Mega sudah punya calon oke, Ya. ya kan.
Itu saya tahu banget Ya, itu. tapi oleh Pak Prabowo bisa datang ke Solo. Kalau Bu Mega tidak mau, kamu tak bikin. Senang tuh Jokowi. Wong dia tuh tujuannya mencari kedudukan. Ya. Nah, di situ ada pertemuan 5 orang di Jakarta. Satu-satunya teman namanya Bambang Saptono. Jadi teman baik saya. Apa yang terjadi di pertemuan itu 100% saya Jadi tahu. sebentar Pak, saya tidak harus terima telepon penting Oh sekali. iya. Oh iya Pak. Silakan Pak. Saya tahu semua. Ya, jadi seperti ini Pak. Halo? Ini. Oh ya sudah. Sudah masuk ke Jadi kedengaran pembicaraan. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Maka sejak menjadi gubernur DKI, dia sudah visi misinya sudah tidak seperti visi misinya PDI, sudah dikuasai oleh oligarki kapital. Nah, versi saya, siapa oligarki kapital itu? Versi saya, satu konglomerat hitam, terutama para koruptor. Kedua, 9 naga. Kemudian yang ketiga, para pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa itu Hati-hati Pak. yang dia hidup di lingkaran istana. Ini pengkhianat bangsa. Masalah apa? Kemudian yang keempat, hampir semua ketua partai politik di tingkat pusat. Hampir semua. Hampir semua ketua partai politik ini masuk di oligarki kapital. Hampir semua. Wow. Bayangkan kekuatannya luar biasa. Termasuk Bahlil Pak. Ya, ya sudah semua itu. Kekuatan finansial, ya. Banget sama Bali. Kekuatan politik. Dan yang terakhir di pilkada dibiayai oleh Cina komunis. Ya, ya, ya. Wah, kurang apa kekuatannya itu? Maka siapapun juga tidak bisa untuk melawan kekuatannya Jokowi karena di belakangnya ada kekuatan yang luar biasa ini. Nah sekarang ini walaupun Jokowi itu sudah bukan presiden, tapi ini masih ada. Oligarki kapital masih ada, Cina masih ada. Maka kita sulit. Gerakan-gerakan yang selama ini ya mengendaki tangkap Jokowi dan adili termasuk saya juga. Bahkan dalam bentuk konvoi saya. Tidak mudah kalau itu diserahkan pada pemerintah. Yang harus mengadili adalah rakyat. Oke. Bentuk realnya bagaimana Pak? Saya punya konsep macam-macam. Kalau tak buka di tapi sini mungkin nggak belum saatnya. iya, Oh, belum saatnya. bagus Iya. dong. Tapi saya percaya Pak Usman ini Iya. kan beliau pelaku politik sejak lama loh ya, Dan 64. sejak 64. Jadi pelaku Jadi sejarah. dirahasiakan dulu nanti Pak ya. Iya. Iya. Karena dunia seperti ini, saya 6 bulan dididik. Namanya oleh Kolonel Pitu Soeharto. Anak buahnya Limpopo. Ini dunia intelijen seperti ini, spionase seperti ini, saya diberitahu semua. Jadi bagi saya, tidak sulit. Tidak sulit. Tinggal nanti modalnya 2. Kemauan dan keberanian. Oke. Rakyat. Nah, Ya, saya ngomong, mungkin masih ingat tulisannya, Pak Prabowo, jangan air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Saya pribadi, yang kuat agama saya, tidak mengendaki kok mesti kayak apa kok, balas saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan Pak Prabowo. Kamu sudah banyak berbuat budi pada Jokowi. Kamu diem. Rakyat yang bergerak. Tapi kamu tutup mata, tutup telinga. Sikonnya saat ini belum mungkin kan. Sikon ini yang mampu menciptakan adalah Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sudah menciptakan sikon, lampu kuning. Persiapan. Untuk lampu hijau, maju. berarti demo yang kemarin itu bukan itu. Bukan itu pergerakan rakyat itu. Itu bagi saya, itu adalah apa itu akan membelokkan tujuannya gulingkan Prabowo. Oh justru gitu Pak. 100% saya yakin karena pengalaman saya. Iya. Demo yang kemarin sampai membakar DPRD Solo. Iya. Tanggal 25 tanggal berapa gitu sih? 29 itu. 25, 29, 25, 26 sampai 30 lah. Ya. Jadi gerakan-gerakan semua itu yang semula itu murni, ya. Ini
kalau kita mengangkat tangkap dan adil di Jokowi, Iya. hampir semua kita siap. Gerak. Kalau itu dimunculkan dulu, kita gerak. Ya. Habis itu dimasuki. Nah, Masuki. Saya pengalaman tahun 74. Ini yang memberitahu, yang mendidik saya masalah intelijen ini. Waktu itu kan pertarungan antara Ali Mutopo sama Jenderal Jenderal Sumitro. Ya. Jenderal Sumitro di pihaknya Amerika, Hmm. Pak Ali Mutopo di pihaknya Jepang. Amerika minta tolong. Apa itu? Hadapi, apa itu? Habiskan produk-produknya Jepang. Ya. Karena mengalahkan produk saya. Ya. Nah, setelah digerakkan. Memusuhi mengenai produknya Jepang. Oh, jadi Didiamkan oleh Pak Sumitro. Diam, itu jangan di Malang. Iya, iya. Pak Sumitro bagaimana Solo, Jakarta berat loh. Ya, aku mau menyelesaikan dulu tugas di Malang. Bayangkan. Karena yang bergerak adalah anak buahnya Pak Sumitro. Dimasuki sama grup khusus. Satu usuran. Obong-obohan. Ya kali soal itu. Merusak. Itu malari itu toh. Lari ya. lari. Permainan-permainan ini kan saya pelajari. Dan masih banyak lagi permainan yang lain. Masih banyak permainan yang lain. Tapi belum. Saat ini saya baru konsentrasi seperti tak kirim jenengan. Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia di persimpangan jalan. Cuma tidak di-breakdown oleh Pak Prabowo seperti apa. Saya melihatnya di persimpangan jalan itu sedang jadi tarik-menarik kekuatan Amerika sama Cina. Tapi kemarin saya di forum diskusi khusus mengenai apa itu gerakan apa itu globalisasi. Kalau saya tidak pernah. Kalau versi saya pengalaman zamannya Pak Harto, karena Pak Harto sudah mulai memihak kepada rakyat, orang asing tidak mau, harus satu. Oke. Karena pendekatan Pak Harto pada waktu itu di samping rakyat kepada umat Islam luar biasa. Amerika nggak mau. Harus satu. Nah, ini juga gitu. Ini adalah permainan Amerika. Kalau dia mengatakan bukan terserah kamu, Maksudnya ini itu Pak. Demo kemarin. demo. Itu, Demo mulai tanggal 25. itu skenario Amerika. Oke. Karena Amerika ya, dan Cina tidak senang sama Prabowo. Ah. 100% tidak senang. Yang dikendaki adalah Ganjar Pranowo. Alhamdulillah kok Megawati sadar ya. Kan dibina Jokowi hampir 2 tahun. Oh, Iya. Jadi bola salju. Oh Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Pak Jokowi. ya. Hampir 2 tahun. Itulah Iya, diendus karena itu. itu yang diharapkan oleh Amerika Hmm. dan Cina. Yang jadi itu Ganjar. Alhamdulillah kok Bu Mega itu cerdas ya. Diambil Bu Mega. Siapa salahnya? Nggak mungkin ambil Anies. Terpaksa mengambil Prabowo. Prabowo kamu tak jadikan, tak jamin jadi, tapi anak saya harus di situ. Karena Bu Mega tidak mau wakilnya Ganjar Gibran ya. Ya, Pak. Bu Mega dulu nggak mau wakilnya Ganjar itu Gibran. Tidak gitu. mau. Tidak mau. Intinya Mega ini sudah mendapat laporan intelijen yang percayalah Jokowi itu bahaya. Bahaya. Gitu loh. Oke. Bahaya. Maka tadi, ini Prabowo ini bagi saya, hidupnya saya sampaikan juga kepada ring satunya, ini seperti telur sung tandu. Saya, untuk jatuhkan Prabowo, tidak lama. Sebab sudah terpenuhi 4 unsur. Yaitu 1 rakyat, ya 2 kekuatan partai politik, bukan politik ya, partai politik. ya PSI, dia bisa mengajak partai lain. Ya. Yang ketiga, unsur militer, ya, saya tidak mengatakan, ini, cari sendiri siapa. Kemudian yang keempat, keterlibatan Amerika. 3 unsur terpenuhi, Amerika tidak bisa. Wow. Tidak bisa. Jadi apa Pak nasibnya Pak Prabowo Subianto ini di ujung tanduk? Betul, risiko betul. Kalau tidak berhati-hati, 4 unsur sudah terpenuhi. Ya. 4 unsur terpenuhi. Maka sekarang ini saya konsentrasinya bagaimana untuk membentengi Pak Prabowo ini. Ya. Pak Prabowo. Dan alhamdulillah ya, Habib Rizik 4 hari yang lalu tegas.
amankan Pak Prabowo. Siapapun yang goyang, kita hadapi, kita habisi. Wah, itu keren juga itu. Sudah, ini berarti konsolidasi umat sudah tercipta. Nah, sampai itu paling satunya, tidak usah khawatir begitu. Kekuatan yang paling hebat itu kekuatan umat Islam. Bukan militer, bukan teknologi, bukan apa. Kalau di Indonesia ya, Ya, sudah. setuju saya. Ya. Jadi Habib Rizik sudah berkata seperti Sudah, nanti tak kirim videonya. Ada kok itu. Kalau Pak Janes memang selalu update soal Habib Rizik. Jadi, tapi di luar dari itu Pak, saya mau mengarah ke tuntutan 17.8. Bapak sudah baca ya? Itu masih simpang siur. Ada potensi untuk mendiskusikan Pak Prabowo. Jelas. TNI kembali ke barat. Ya. Itu Kok tiba-tiba ada itu gitu loh. Nah, itu ada tanya. Siapa yang ngomongin TNI? Siapa yang ngomongin Ada yang mampu menggentung. Gerakan PKI itu hanya TNI Angkatan Darat sama umat Islam. Setuju. Ya. Jadi di dalam kita menyikapi narasi ini kita harus pinter. Ya. Kalau kita nggak pinter, terjebak kita. Saya begitu melihat layar tanggal 25 September, wah ini bahaya ini layarnya ini. Ya. Tidak ada penanggung jawabnya. Tidak ada. Tapi kok bisa menggerakkan seperti itu? Apa pernah terjadi pada saat Jokowi? Tidak pernah. Waktu Jokowi menjadi presiden, hanya paling 5 kota yang menggoyang. Ya. Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Malang, kemudian Bandung. Itu bukan rakyat. Tapi ini berapa puluh kota kabupaten. Atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Iya. Dan dimulai dari Pati. Hal prinsipnya itu. Berhasil loh di Pati. Berhasil kembangkan. Percobaannya Pati ya. Pati. Tadi pagi saya baru ketemu seseorang dari Pati, Pak. Padahal katanya, sebenarnya itu masalahnya cuma dia agak arogan aja kok. Sebenarnya rakyat nggak terlalu bermasalah sama dia. Katanya begitu. Tapi itu pilot project. Ya, pilot project Pilot ya. project. Kalau di situ bisa, kenapa di semua tempat nggak bisa? Iya. Luar biasa ini loh. Terus kalau gerakan-gerakan tadi itu berhasil, yang menggantikan Prabowo Subianto siapa? Kalau secara konstitusi kan Gibran. Ya. Konstitusi ya, Ya. kan Gibran. Jadi itu target mereka. Ya. Maka saya katakan, Pak Prabowo, kamu hidupmu seperti telur di ujung tanduk. Itu sudah terpenuhi kok. Tinggal ditingkatkan saja. Maka gerakan kita ini bagaimana ini lumpuh. Nah, untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya Jokowi ini, saya kira buku saya yang pertama itu sudah cukup memberi peringatan nih. Ya. Oh, cari dari mana ini orang, anaknya siapa, bapaknya itu, kan itu tujuannya itu. Nah, kemarin saya lihat podcast bapak itu di Santana itu, aku mengatakan, desa itu hampir PKI semua, kalau desanya kelahiran Jokowi itu kan, nah itu. Ya. Saya tuh pernah mengisi di sana. Hmm. Kebetulan mubalihnya ini lucu ya. Dia mancing peringatan G30S Ya. di kampungnya Jokowi. Kan masih ingat langsung geser-geser. Masih. Di mana itu Pak? Di daerah Boyolali. Boyolali ya. Giri Loto namanya. Giri Loto. Giri Loto, Kecamatan Ngemplak. Bukan ketuanya, bukan Nah, itu urusan. Jadi ibu itu kali urusan hidup apa dia Apa? Berani nggak? Ke sana, ke Giri Loto. Dari mana lah? Nanti diminta lagu genjer-genjer nggak bisa. Iya sih, suruh dia aja yang nyanyi. Gimana lagunya? Ayo kita berdua. Kan sama-sama naik palanya. Iya. Gimana? Kita berdua di sana. Iya, lagu Gimana namanya Pak lagu genjer-genjer itu? waktu PKI itu. Iya. Pak Resmor yang Bapak tambah keliling. Dapat sumbangan nanti. Ada yang nyanyi. Lagu genjer-genjer. Jadi apapun yang dilakukan itu kan PKI kan sudah bubar. Mudah. Lagi sih. Ya. Cuman zaman PKI, zaman tahun 65 Jokowi waktu pada saat dia masih Moskow tahun 65
sampai 80, 83 itu masih termasuk golongan terlarang. KTP-nya dulu KTP orang tua kan. OT. Ini kemarin Oke. semalam kan sudah saya bantah. Kalau masalah itu saya bantah. Kalau urusan sekolah, walaupun anaknya PKI, itu banyak yang lolos kok. Bisa. Dari belakang. Iya Bu. Enggak terbuka. Terbuka, enggak apa-apa. Oh. Gitu. Kalau saya zaman saya nggak boleh masuk negeri, Pak. Ya itu Oh, kalau ANN tuh. Masuk negeri. Ya, boleh, kalau masuk masuk negeri. ASN, Iya. screeningnya luar biasa. masuk pegawai negeri. Kalau untuk sekolah Sekolah ini nggak apa-apa. bebas. Sekolah negeri, nggak Kalau apa-apa. negeri juga nggak bisa sih, harus ada keberanian Ya, daripada mungkin orang tua. mungkin kalau di kampungnya Pak Janes lebih keras ya. Ya. Iya, itu ada keberanian dari kelurahan apa dari polisi. Tapi di wilayah sini ini, atau Jawa Tengah gitu, itu bebas. Bali itu. Tapi memang benar Ya. kata Bapak ini di Boyolali itu memang Kalau sekolah bebas. 90. Kalau ASN enggak bisa. Iya, Sampai 90%. kuliah juga bebas. 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 Yang penting kuliah tapi sadarnya asli, Pak, ijazahnya. Nah, ini bisa salah. Sabar-sabar nih nyerempet ijazah lulu nih. Kemudian perlu saya sampaikan lagi apa yang saya temukan di buku Jokowi yang dekat satu itu. Ibunya itu namanya Yap Meiwa, gitu. Pelan-pelan Pak. Ya. Yap Meiwa. Wah, Iya. berarti 3 suku kata itu. Iya. Ya, mewah. Oke. Oke. Itu tahun 60 diutus oleh Perdana Menteri Cina untuk datang ke Indonesia untuk membesarkan PKI sebagai organisasi. Tahun berapa itu Pak? Tahun 60. Oh, tahun 60. Tahun ini maksudnya Ibu ya Meiwa ini. Nah, dia punya keahlian khusus mendidik drum band itu loh. Mendidik mayoretnya gitu loh. Ya, itu. Dan ini saya ketemukan data empirisnya sampai ke Blora, karena di Blora ada orang mayoret drum band yang sangat terkenal, itu yang dididik di Solo, namanya Daryati. Ya. Nanti kita perlu ke sana juga untuk merekam jejak Daryati itu, gitu lah. Lah katanya begitu berhasilnya drum band ini, kalau itu main gitu, nggak ada partai yang bisa menandingi gitu Pak, dalam hal mengundang massa. Gitu. Oh. Gitu. Terus jejak langkahnya lagi, ya media ini kemudian melahirkan orang yang namanya juga itu Michael Bimo. Michael Bimo, namanya Michael Bimo siapa? Betul. Michael Bimo Saputra berapa itu? Michael Bimo Putranto. Putranto ya. Bimo Putranto. Siapa itu Pak? Ya, itu anaknya Yemira Oh, anaknya ya mewah. dengan suami namanya Insinyur Muhammad Sujadi. Ya toh. Dulu Golkar karena kepala DPU Jawa Tengah, kemudian pindah ke PDI. Bu Mega kenal siapa? Insinyur Muhammad Sujadi ini. Muhammad Sujadi. Karena dulu semua yang mendanai kampanye Bu Mega di ex Kariden Solo itu Sujadi itu, gitu loh. Oke. Sehingga saya juga mengharapkan nih kalau Bu Mega sampai menyimak ini ya, bantulah saya untuk menginvestigasi ulang, dalam arti direkam dulu. Waktu saya ketemu orang itu direkam supaya saya punya dokumennya. Dulu kan saya bekerja itu cuma pakai catatan tangan gitu-gitu tuh. Oh ya. Terus foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung kampanye bareng Aidit itu ada dua Pak, Widiatno dan Heru Purnomo. Ketangkap kamera semua itu. Nah itu bisa diselidiki sekarang. Jokowi mengakui itu enggak sebagai familinya, gitu kan? Widiatno dan Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya, Itu siapanya Pak Jokowi? pamannya, Oh, pamannya. Pamannya dalam arti adiknya dari yang mewah. Bukan, artinya Jokowi ini kan pengakuannya dia anaknya Widiatno itu. Widiatno. Ya. Oh, ya. Tapi saya pikir itu bohong, karena apa? Karena Widiatno ini nggak pernah dukung PKI, karena dia sopirnya Aidit, tetapi mendapat semacam pengampunan Pak Harto karena yang disupiri Pak Widiatno itu di samping
Aidit juga Yap Mewahnya toh. Ya, toh. Hmm. Yap Mewah pernah membantu Pak Harto ketika penangkapan Aidit itu. Jadi dia nggak pernah dukung. Yang sampai dukung ke Nusa Kambangan Yap. Heru Purnomo. Yap Mewah hubungannya dengan DN Aidit apa? Istri. Bukan. Waktu itu Yap Mewah dapat tugas untuk setelah pemberitaan 65 gagal untuk membawa Aidit ke Cina. Oh. Gitu ya. Oh. Tapi itu sudah dipersulit karena sudah diblokir oleh Pak Harto ini, gitu loh ya. Kemudian bahkan dia sepakat untuk menyerahkan Aidit dengan jalan memberitahukan sembunyinya di mana. Itu intel tentara nggak ada yang tahu kalau nggak diberitahu di depan stasiun balapan Solo itu. Wah. Gitu kan. Yap Mewah itu Ya. memberitahu lokasi persembunyian Ya. DN Aidit. ada Ya. Ini Solo ini juga. Iya, itulah intinya. Waduh. Banyak sejarah yang tidak Jadi- kita ini ya. Nah, Yap Mewah hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Nah, Pak Jokowi itu anaknya Yap Mewah. Ya. Heru Purnomo ini waktu sebelum pemberontakan mengadakan hubungan cinta dengan Yap Mewah, lahirlah Jokowi. Heru Purnomo. Heru Purnomo itu siapa? Itu Ya yang itu yang anak supirnya ini. Oh. bukan yang sopirnya itu Wijakno. Widianto Widianto supirnya. sebenarnya Heru Purnomo. Sopirnya ini Waduh, ini yang nonton makin bingung ya. Oh, kader pemuda rakyat menikah dengan Yap Mewah. tidak menikah, pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Baik. Kebo lah, kebo. Kok kita disuruh sih menikahnya mereka nggak penting itu. Pokoknya punya anak ya Jokowi. Tanya, kalau- asik. kalau nikah kan Berarti ada tidak nikah menikah. Yap Mewah ini tidak menikah dengan Heru Purnomo, Nah, tetapi punya anak punya anak bernama. bernama Hari Mulyono itu. Lu tadi katanya Jokowi. Bukan, Joko Widodo kan ada Heru Purnomo dan Yap Mewah. Joko Widodo Anaknya Joko Widodo. Nah. Terus dengan istrinya yang pertama Heru Purnomo dan Sujiatmi itu Sujarni, punya anak Heru Mulyono itu. Hari Mulyono. Ya. Oh, Hani Mulyono yang Ijazahnya yang dipakai ijazahnya itu. UGM itu. UGM kalau nggak tahu sejarahnya Hari Mulyono tanya saya deh. Mantap. Wah. Gitu loh. Apa Gubernur Mulia mau berani menjumpai Bambang Tri? Nah, Ya, Atau cuma podcast internal bergaya Alisa? Termasuk Yakub. Belum. Komentar dulu di Sentara. ya, kalau Yakub mah cuman bayaran doang, pengacara bayaran doang. Oh, ya, aku Manik komentar. itu bilang ini hoax. Nah, yang saya mau tantang begini Pak Janes. Ini dari beberapa hari lalu sudah saya tantang semua tapi nggak ada yang jawab. Itu si Salsa Erwina Hutagalung itu, si Jerome Pauline, termasuk Bang Ferry Irwandi saya yakin mau nih ngomongin soal ini. Ini tadi bohong apa gimana? Coba kita cari yuk faktanya di lapangan. Saya udah keliling lapangan termasuk ke rumah Pak Usman ini luar biasa. ada golongan yang lebih moderat berusaha meringankan urusan Heru Purnomo ini mengatakan Heru Purnomo itu apa? Hari Mulyono ini sepupunya Jokowi. Oh. Gitu. Tapi kalau saya tidak, adik sekandung karena bapaknya sama. Jadi Oh, Heru Purnomo nggak kawin dengan Yap Mewah, lahir Joko Widodo. Jokowi Dan dengan istrinya yang pertama dengan Sujiatmi. Sujiatmi ini kawin. lahirlah- Ini sebenarnya istrinya itu. Kawin. Dengan Sujarni lahirlah Hari Hari Mulyono. Mulyono dengan Hidayati kedua adiknya lagi itu. Oh, Ya. jadi Joko Widodo sendiri itu enggak? Iya. Ya bukan dalam arti dari ibu yang Iya, dari Yap Mewah. Ya. Satu ibu satu bapak. Oh, begitu. Tapi Hidayati itu yang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di hari itu Anwar Usman. Yang mengubah putusan MK jadi boleh tuh di bawah umur Jadi Gibran bisa jadi bisa jadi wakil Nah, presiden. ini permainan kayak gini ini sangat gampang bagi orang yang pernah latihan kader partai PKI itu. Hal-hal yang rumit begini tuh bagi mereka nggak. Terus Yap Nggak Mewah sulit, ya. sekarang di mana? Yap Mewah. Ya Mewah kan sudah meninggal tahun 2016. Di mana itu? Dia di Singapura. Oh, meninggalnya dikubur di Singapura. Kalau perlu kita investigasi ke Singapura dong. Ayo pemirsa, Coba nasi tolong yang Coba di- biar kami berangkat. Oke, sebentar sekarang apa sih? Ya,
Komen Aduh, kalau yang ngasih 100 juta berangkat langsung kami besok. banyak amat. Dan dulu Pak Tismon, Ya. zaman saya di penjara itu dulu banyak yang gembar-gembor itu semua tes DNA. Tapi itu kan cuma ngobrol-ngobrol kok. Ini sekarang yang perlu kita ulang. Gitu loh. Tes DNA. Tes DNA dong. Dengan tes DNA kita bisa membuktikan bahwa Hari Mulyono itu masih satu Satu bapak. bapak lah minimal. Ya memang satu bapak dengan Jokowi. Ya. Kan ini yang diakui Jokowi itu cuma Tapi Hari Mulyono udah almarhum Pak, Bapak. ini kan masih ada kuburnya. kuburnya kan bisa tes DNA. Oh, masih bisa. Iya. Bisa Tahu dari ya. rambut dari rambut. Iya. Makamnya di Itu. Ya. Makam dulu. Karanganyar. Iya. Gak apa-apa, besok kita ke situ nggak apa-apa. Kuburan Tapi kan kita nggak bisa tes DNA. Oh iya, ya masa kita gali sendiri ntar ini dong marah keluarganya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita nanti rebuan lagi itu biayanya nggak sedikit loh. Oh, Iya Jadi juga. kalau yang cover ini Banyak. oke ya kita lakukan. Tapi izin keluarga Pak selain Gimana? dana. gimana? Izin keluarga. Ya kita masuk nggak apa-apa toh. Ya. Izin lurahnya lah. Oh. Ya. Sudah mati itu kan bukan anggota keluarganya lagi tapi lurahnya yang Gitu ya. ya? Oke. Nah kalau kita bisa mengecek mentes DNA Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi, itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono. Hari Mulyono dengan Jangan Jokowi. Ya. Apa Heru Purnomo itu bapaknya. Ya, bapaknya. Pak Jokowi. itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijayanto tadi. Oh, Wijiatno. Ya. Hmm. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Kan seterusnya dengan nama lain pula Noto Minarjo. Diulang lagi Wijiatno itu siapa? Wijayanto ini tadinya Posisinya. anak dari kakek Jokowi itu yang pertama itu Wijayanto. Mm-mm. Kedua terus Hari Mulyono. Mm-mm. Ketiga namanya lupa saya. Ada. Kan, nomor 2 Heru Purnomo. Dong. Kan kakeknya Jokowi, Bukan. Pertama kakeknya Wijayanto itu. kakeknya punya anak nomor 1 Yang Wijayanto. Yang kedua itu namanya Mulyono Hirlambang. Mulyono Herlambang. Ya. Yang ketiga itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Yang keempat itu Heru Purnomo itu yang nomor 5 dik yang paling kecil. Ya. Tapi lain lupa namanya. Ya. Heru Purnomo yang tadi itu. Iya, Heru Purnomo yang bapaknya Jokowi asli ini Oh, adalah adiknya Wijayanto yang Paling kecil. Barep itu. Oh, Wijayanto itu yang Barep. Heeh. Heru Purnomo itu yang Ragil. oh, Yang paling kecil. Nah, ceritanya, ceritanya itu begini. Waktu Oh, ini kita harus buat diagram ini. Iya. Nanti deh, biar gampang. Cis. Nanti deh Pak di Jakarta. waktu Heru Purnomo itu ditahan di Nusa Kambangan kurang lebih setahun dia pulang. Nah dia kaget kok istrinya diambil sama Wijayanto itu. Ya ampun. Gitu loh. Istrinya diambil Wijiatno. Iya dong. Siapa itu istrinya? Sucianti Sucianti itu. aslinya namanya Jinem. Jinem. Ya, siapa sumbernya mengatakan Jinem itu? Kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ini jenengnya asli Jinem. A1. Nah, itu. Jadi Sujiatmi ini harusnya istrinya Heru Purnomo Ya. diambil abang kandungnya. Nah itu untuk meredam kemarahan Heru Purnomo itu ditukarlah dengan keponakannya Sujiatmi itu yang namanya Eni. Ini. Yang kemudian jadi istrinya Heru Purnomo yang baru punya anak yang namanya itu Jumatno. Yang di foto ijazah itu. Iya. Yang foto ijazah itu. Muter-muter di situ ya. Iya, 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 Jumatno. Nah ini anaknya namanya Pak Sumarto. Maksudnya gini Pak, pelan-pelan dong Pak. Kan? Iya. Heru Purnomo mengambil Heru Purnomo itu mengambil istrinya abangnya namanya Wijianto. Wijianto yang mengambil istrinya Heru Purnomo. Oh, Wijianto, abang kandung dari Heru Purnomo, Ya. mengambil istrinya Heru Purnomo. Heru Purnomo karena Sujiatmi. Heru Purnomo masih di Nusa Supaya Kambangan. jangan marah, Ya ditukarlah dengan ditukarlah Eni. dengan Eni. Eni itu ponakannya Bu Sujiatmi. Oh, Eni adalah ponakan Ibu Sujiatmi. Ya. Jadi menikah dengan Heru Purnomo. Ya. Punya anak Oh. Jumatno itu. Jumatno. Yang sekarang komisaris. Bisa permisi mau rokok dulu kan? Eh, Kang Desmond, Iya, Kang Desmond, ini ada dua gerakan. Mana yang lebih dulu? Penjenengan gerakannya silsilah,
gerakannya ngadili Jokowi. Oh iya. Ya, rakyat. Ya, Ini saya baru tahu juga. Nanti sudah kadung diadili, penjaringan belum berhasil menyusun. Oh iya. Nanti di Jakarta kita diagramin deh. Masalahnya biar kita tuntun pasal-pasalnya. makanya bagus banget. Ini penting sekali untuk Dumatnonya ini bukan Pak? memulihkan ya, Ah. untuk memulihkan isi kepala saya itu karena sudah terlalu banyak rekaman Tapi itu. sebelum Pak Bambang Tri mengcloning isinya ke isi otak saya pelan-pelan Kak. Nanti di sini yang error. Iya. Ya toh, Ya, Pak. tapi Pelan. maklum ya, ini kesempatan saya bicara. Ya, jadi senjata saya ya tinggal bicara ini, terserah. Pak Jokowi mau ngapain? Dumatno Budi Utomo ini caleg di Brebes Kota Tegal. Ya, itu secara politik di Aso Wiranto, Hanura kan? Hanura betul. Oke. Nah gitu pemirsa ya, Ya, masih bingung, kita buatkan diagramnya nanti. Iya, kita buatin diagramnya karena Oh. udah banyak yang komplain nih, katanya udah 1 jam lebih ya berapa. Kalian masih banyak nonton nggak di situ coba? Berapa? Sebelah sini berapa? Oh, luar biasa. 1.500. Iya, ini kalau Bali Academy udah banyak segitu. Jangan ngejek lu. Enggak gini loh, Pak. Kadang-kadang kita gini, kalau ngomong sama Pak Usman kan, memang sudah pelan-pelan ya Pak ya. Nah ini tanpa rem, gua suruh. Kita otaknya nerima, ini siapa tadi? Dari ngomong, jangan ngomong. Ada energi. Oh ada energi. Tiba-tiba Silakan siang ini nanti banyak kita energi. ulangi ya dengan diagram. Ya. Saya suka diagram karena saya orang engineering. Ya. Baru nanti di situ kita apakan deskripsinya. Kalau saya sukanya Instagram. Hah? Kalau saya sukanya Instagram. Lalu setelah kita tata, deskripsikan, baru kita verifikasi di lapangan. Ya. Yang penting adalah rakyat harus mencatat. Kalau dikatakan saya itu memfitnahkan itu buat apa? Saya sudah dihukum, sudah selesai. Fitnah lagi itu 5 tahun lebih buat ya. apa? Ya. Gitu loh. Jadi ini murni supaya sejarah ini keluar dan kita nanti kita buktikan dengan bukti-bukti baru. Dan akan sangat mencurigakan ya kalau tiba-tiba setelah podcast ini ada dari orang-orang yang tadi disebut itu makamnya tiba-tiba hilang. Waduh, Saya kira susah lah. Pak, inilah Pak ya, saya sebagai jurnalis nih Ya. misalnya. Nah, mendapatkan data-data itu dengan dengan cara apa tetap? Pokoknya cara dong ketemu orangnya yang punya data itu. Oh, gitu loh. misalnya salah satunya. Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang waktu itu namanya Bapak Puja Sumarta. Puja Sumarta yang berbicara tentang yang Tentang mewah yang tadi, mewah. yang Ya. mewah. Ya. Yang Bapak bilang apa dibaptis apa? Dibaptis nama yang dibaptis itu masih kecil 5 tahunan namanya Hermanus Joko Widodo. Hermanus. Jadi pada saat dibaptis di Keuskupan Semarang, itu yang mewah itu membawa seorang anak kecil usia usia 4 tahun lah. 5 tahun 4 tahun. Ya. Dan diberikan nama baptis Hermanus Joko Joko Widodo. Tapi yakin itu Joko Widodo yang presiden? Siapa lagi nama yang ada Hermanus Joko Widodo? Bukan Herbertus. Herbertus itu saya nggak tahu. Oh, fiksi itu ya, nggak Iya, benar. iya. Jadi Hermanus. Iya, mungkin itu fiksinya Jokowi sendiri supaya kalau dicek di Keuskupan nggak ada nama Herbertus. Oh, cicil untuk next katanya. Iya. Siapa yang bilang? Oh, bos. Oke. Enggak, soalnya ya mewah. Jadi saya sangat interest sekali dengan Yap Mewah ini. Tadi Pak Bambang Tri mengatakan dia diutus oleh Tiongkok. Ya. Berarti orang Tiongkok. Iya, asli Tiongkok. Datang tahun 60-an, 60. 61 lahir Jokowi. Bener juga Ya. 61 lahir Jokowi. Ya. Langsung Itu hasil Begitu nyampe percintaannya dengan Heru Purnomo. Indonesia. Adiknya Widiatno. Widiatno itu sebenarnya Widiatno Lapo yang barep ini, yang anak pertama ini. Oh, Enggak. Pak, jangan bilang bujangan lampu. Karena ada yang merasa di sini. Siapa? Siapa? Sorry ya.
Kalau yang ngaku bujangan lapuk ada di sono. Oh, iya. Oh, jadi Wijiatno ini bukan pelaku. Iya, dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita gitu loh. Oh. Kok ini yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu gimana? Untuk mengaburkan bahwa dia sebenarnya anaknya ini. Jadi ya Mewah ini punya misi ke Indonesia ini Iya. membesarkan PKI PKI. dengan mengajari apa itu drum band. Salah satunya itu. Salah satunya skillnya Iya, itu. iya. Ya Mewah ini. Saya ketemu dengan orang yang menangkap ya Mewah itu, namanya Mbah Kiman. Mbah Kiman. Mbah Kiman ini Oh, ya Mewah ditangkap ditangkap dong. oleh. Ya oleh orangnya Pak Harto itu, kemudian dilakukan Pak Harto. Tapi ya Mewah tadi Bapak bilang sudah memberikan jasa kepada Soeharto untuk memberikan posisi Iya, ID. itu kan sebelumnya ditangkap dulu terus Oh, Ya, sebelumnya dia ya langsung Mewah memberitahu. ditangkap sehingga memberitahu Di mana posisi posisinya DNID. Posisi DNID. Jadi hubungan antara DNID dengan Oyak Mewah ini apa? Nggak ada hubungan percintaan? Iya lama-lama punya percintaan ini belum ketemu siapa ya anaknya ini. Anaknya Oyak Mewah dengan DNID. DNID. Nah, tapi Tapi yang pasti bukan saya itu. tapi Uskup Puja Sumatera menegaskan Saya punya orang tua yang jelas. Ya. Masalahnya Bang Rismoni amuba. ya tegas Asli mengatakan buka bata. waktu datang ke Usupan itu ngomong saya ini istrinya Aidit. Gitu loh. Uskupan Dalam Jawa. keadaan dia sudah mengandung. Tuh katanya Bang Jahat tulang jahatnya suruh irit katanya. Nah, Nah, nanti Pak saya. nanti lah ya. lebih Biar kita buka nanti siapa anak di dalam kandungannya Yak Mewah itu. Ya, dan sebentar izinkan saya ngomong sama Pak Osman ini. Saya minta doa restu Pak. Akan saya buka lagi yang soal silsilah itu, gitu loh. Dengan saya temui lagi sumber-sumbernya yang masih ada, gitu, dan data-data yang mungkin masih ada di Keuskupan Agung Semarang itu, gitu. Tidak ada maksud lain. Ini sudah nggak ada urusannya dengan Jokowi, urusannya dengan sejarah, Ya. gitu loh. Karena dia presiden. Gimana? Karena dia presiden. Ya pokoknya iya dong, sejarah Indonesia. iya, iya. Sejarah Indonesia karena dia presiden.